Sehingga tentunya siapa sih orang tua yang ingin anaknya itu celaka? Karena kalau tidak, kita akan capek menyelesaikan masalah-masalah yang itu sifatnya hanya cabang. Negeri Arab pun sedang mengalami sebuah fenomena al-ilhad dalam bahasa Arab. Orang tua itu harus dekat dengan anak. Dekat hati, dekat fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada kesempatan malam hari ini kembali saya hadir ya mewakili penerbit Aqwam ya, yang saat ini kami juga sedang mengkampanyekan sebuah buku yang baru pre-order dengan judul Memupuk Keimanan Anak ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita insya Allah akan melaksanakan kegiatan kajian parenting Islami atau Islam parenting dengan tema yang masih berkaitan dengan buku tersebut ya, Memupuk Keimanan Anak, yaitu bagaimana ya mendidik iman kepada anak ya. Ya, ini kita memberikan gambaran isi buku. Selain itu juga kita combine dengan kajian ya, yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Sudarisman Ahmad LCMA. Saya akan bacakan sebentar profil beliau ya. Beliau ini bernama Ustadz Sudarisman Ahmad LCMA ya. Kelahiran dari Kota Magelang tahun 1979. Beliau berpendidikan dasar di SD Muhammadiyah Gunung Preng Magelang ya Ustaz ya. Kemudian SMP SMA-nya ditempuh di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mu'alimin di Gerabak Magelang ya. Masih di Magelang di kota kelahiran juga. Kemudian pendidikan tinggi beliau dari Lipia Jakarta ya, dengan jurusan terakhir itu jurusan syariah dari tahun 2000 sampai 2008 ya. Beliau di Libya itu menempuh semua jenjang pendidikannya dari dasar ya. Kemudian berkesempatan juga mendapatkan beasiswa untuk bidang fikih dan usul tahun 2010 sampai 2018 di King Saud University Riyadh ya. Kemudian untuk pengalaman berkarya dan organisasi, beliau pernah menjadi direktur Kafilah International School Jakarta tahun 2005 sampai 2010. Kemudian di Saudi ya, beliau ini masuk di organisasi namanya Markas Inayah, itu organisasi lembaga dakwah untuk pembinaan mahasiswa Indonesia yang ada di Saudi Arabia ya. Itu beliau pernah menjabat sebagai bagian penerbitan tahun 2012 sampai 2018. Kemudian sekarang setelah pulang dari Saudi, beliau menjadi kepala untuk Syu'bah Taksil Ilmi PPI Darussyahadah Boyolali. Demikian tadi profil singkat dari Ustadz Sudarisman Ahmad LCMA. Dan selanjutnya ya, mungkin langsung saja Ustadz untuk menyampaikan materi kita ya berkaitan masih dengan buku ini tentang keimanan, bagaimana mendidik iman kepada anak ya. Ya, dari kenapa, apa akibatnya kalau tidak dididik iman anak-anak kita baik untuk dunia maupun akhiratnya, dan caranya juga ya. Nah, mulai dari mana ini harusnya seperti itu Ustaz? Monggo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin dan peserta kajian Islamic Parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di studio maupun di rumah masing-masing. Puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajelis ilmu untuk mencari bekal bagaimana kita menyiapkan generasi kuat yang akan meneruskan perjuangan kita. Dengan penuh harap semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat
langkah kita ke tempat ini menjadi amal soleh yang memperberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Salawat juga untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, untuk para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada malam hari ini tema yang sangat penting karena ini terkait seperti apa kita akan menyiapkan generasi mendatang, generasi yang akan menjadi pengganti kita, yang akan juga meneruskan apa yang sudah kita mulai. Menjadi penting juga karena iman ini adalah jaminan keselamatan di akhirat. Ketika kita bicara bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat, kemudian juga bahwa di akhirat itu ya tentunya kita ingin menjadi orang yang bahagia, dan ternyata syaratnya adalah iman. Ya, pembahasan tentang iman menjadi penting sekali. Ya. Karena ketika iman itu sudah tidak ada, peluang untuk masuk surga sudah tidak ada. Ini urgensi yang harus kita hadirkan dalam diri kita, sehingga tentunya siapa sih orang tua yang ingin anaknya itu celaka? Ya, sebelum kita bicara anak, ya terlebih dahulu kita gitu. Kita sendiri juga ingin selamat, tentu kita selaku orang tua yang cinta kepada anak, cinta kepada buah hati, ingin sekali buah hati kita juga ikut bersama kita di surga nanti. Sehingga bagaimana kita menanamkan iman yang menjadi syarat kebahagiaan di akhirat nanti, itu menjadi penting sekali untuk kita bahas. Selain itu, iman ini semacam motor penggerak. Lagi-lagi untuk kita maupun untuk buah hati kita. Sekiranya iman itu kuat di dalam diri, itu yang akan melahirkan karya-karya, akan melahirkan sepak terjang untuk din, untuk agama Islam. Sehingga kalau imannya lemah, ya bisa kita bayangkan, motor penggeraknya lemah tidak akan mampu untuk melahirkan karya apapun. Maka tentu dalam dunia pendidikan anak, ini mendidik iman ini menurut saya langkah yang sangat strategis. Garap imannya, anak bisa gerak sendiri ibaratnya. Ada penggerak motor dari dalam itu. Ada semacam inner motivation gitu. Ada motivasi dari dalam anak sendiri. Itu yang nanti akan menggerakkan dia untuk melakukan iman-iman yang sifatnya perilaku, sifatnya tingkah laku. Sehingga sekali lagi pembahasan tentang iman untuk anak ini menjadi penting sekali. Karena kalau tidak, kita akan capek menyelesaikan masalah-masalah yang itu sifatnya hanya cabang gitu. Iya. Problem-problem anak yang kalau kita cermati muaranya ada pada rusaknya sisi iman. Apalagi di zaman ini, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita perlu khawatir. Di mana
Di akhir zaman ini, anak-anak kita ini bebas sekali mengakses berita dari manapun. Ya. Artinya peluang untuk rusaknya iman anak ini besar sekali. Mungkin di masa kecil kita nggak kebayang gitu bahwa orang bisa murtad, orang bisa pindah agama, ada tapi kecil. Tapi hari ini bukan hanya di Indonesia, negeri Arab pun sedang mengalami sebuah fenomena al-ilhad dalam bahasa Arab. Orang meninggalkan agama. Nah, ini artinya menjadi PR besar kita selaku orang tua untuk bagaimana kita bisa mendidikkan iman yang nanti akan menjadi motor bagi anak-anak kita itu untuk melakukan banyak hal. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Bagaimana para sahabat itu ketika mendapatkan iman dari beliau Rasulullah SAW, sang guru. Ini bisa melakukan hal-hal yang ajaib yang mungkin itu tidak terbayang itu dilakukan oleh orang hari ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu misalnya. Dicerahkan dengan pelajaran iman dari beliau SAW bisa menginfakkan semua harta. Semua. Nggak kebayang hari ini ada orang yang seperti itu. Muncul orang-orang yang rela untuk memberikan jiwa raganya. Toh nyawa orang Jawa. Untuk agama. Ini tidak mudah. Tapi kita selaku orang tua perlu bekerja keras untuk bisa mengajari itu pada anak-anak kita, atau setidaknya membuat dasar-dasar keimanan yang nantinya ini sekali lagi akan menjadi motor penggerak. Orang untuk berjuang, orang untuk berkorban, orang untuk melakukan atau memasrahkan, menyerahkan seluruh hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urgensi yang berikutnya juga karena iman ini kontrol, akan berfungsi sebagai kontrol hidup ya. Tadi ini pendidikan yang sangat strategis. Ketika kita bisa nggarap iman ini anak akan memiliki kontrol diri ya, kontrol secara mandiri, mengontrol hidupnya. Iya, harapannya bahwa dia tidak mengandalkan kita selaku orang tua. Artinya begini, pergi kemanapun, meski jauh dari orang tua, meski jauh dari guru, anak ini bisa terkontrol tingkah laku. Ini kan nggak gampang. Lagi-lagi di zaman ini yang orang bisa bermaksiat dalam kesendirian. Orang bisa mendapatkan privasi seprivasi-privasinya dalam urusan kemaksiatan kepada Allah. Kalau tidak ada kontrol diri, habis. Anak kita habis. Diterkam setan, diterkam hawa nafsu. Sekali lagi menjadi penting sekali untuk kita bisa menanamkan keimanan pada anak-anak kita, karena itu yang nanti akan menjadi kontrol. Sekarang misalnya begini,
mana ada orang tua yang kemudian merasa aman melepas anaknya kuliah misalnya. Nanti di sana akan seperti apa, yang ngontrol nanti siapa, sholatnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, hubungan dia dengan kawan-kawannya bagaimana, aman tidak sisi seksualnya. Ini banyak cabang-cabang yang sebenarnya semuanya bermuara pada iman ini. Maka kalau kita bisa menggarap iman ini semuanya akan terjamin. Ini menjadi penting sekali. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait urgensi ini, bahwa ketika kita orang tua itu mampu menanamkan iman kepada anak dengan baik, berarti kita sedang mendapatkan jaminan bakti mereka, terkhusus di masa tua kita. Tentu orang tua sangat khawatir di masa tua nanti ternyata kalau anak-anaknya nggak pada perhatian. Tapi insya Allah kalau kita itu mampu menanamkan iman yang baik, ini anak akan tumbuh menjadi anak yang akan berbalas budi kepada kita orang tuanya meski tanpa kita minta. Karena tuntutan iman akan seperti itu. Ayat yang sangat jelas, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi dalam ayat ini Allah itu telah memutuskan sebuah syariat, Allah ta'budu illa iyyah. Ini iman ini. Tidak menyembah kecuali kepada Allah. Allah menyebutkan setelahnya wabil walidaini ihsana, langsung berbakti kepada orang tua. Sehingga ya nggak ada pilihan lain kecuali kita harus berperan hari ini untuk mengajari iman pada anak-anak kita ini. Kalau pengen bakti, diberi layanan, didampingi, bahkan dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Di saat mungkin kita sedang dalam sakaratul maut, kalau kita ingin bahwa kita dalam sakaratul maut itu didampingi oleh anak-anak kita, mereka pula yang mengingatkan kita untuk la ilaha illallah, mereka yang mentalkin kita, mereka yang akan menuntun kita menghadap kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini tidak mungkin terwujud kalau kita tidak menanamkan itu pada anak kita. Saya kira itu jelas ya bagaimana kita, mengapa sih kita harus menanamkan keimanan untuk anak-anak. Yang selanjutnya mungkin ada sebuah pertanyaan, terus bagaimana Ustaz? Apa langkah-langkahnya untuk menanamkan keimanan itu? Karena sebegitu penting. Ada beberapa pembahasan di buku ini yang cukup menarik ya. Buku Memupuk Keimanan Anak, tanya jawab seputar iman bersama anak ini, khususnya di muqaddimah itu penulis menawarkan beberapa prinsip, beberapa konsep yang menurut saya sangat-sangat layak untuk dikonsumsi. Baik yang tentu harapannya bukan hanya sebuah teori, tapi bagaimana kita juga menghadirkan itu dalam kehidupan kita. Saya ringkas saja. Yang pertama, kita orang tua perlu melakukan semacam pendahuluan. Apa pendahuluan itu? Ini materi yang mungkin sering saya sampaikan. Yang pertama, orang tua itu harus dekat dengan anak. Dekat hati, dekat fisik. Ini penting.
Karena bagaimana kita akan menanamkan, bagaimana kita akan mengajari kalau kita sendiri tidak dekat dengan anak-anak. Nah, ini tantangan. Poin kedua, kita melakukan komunikasi aktif dengan anak. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang tua bisu yang tidak pernah berbicara dengan anak-anak kita. Yang keduanya ini, hari ini itu sangat terganggu dengan munculnya setan gepeng. HP. HP itu setan gepeng. Betul HP itu mendekatkan yang jauh, tapi maaf, itu menjauhkan yang dekat. Bisa dibayangkan di rumah kumpul, ada ayah, ada bunda, ada anak-anak. Tapi masing-masing pegang HP sendiri-sendiri. Ketawa sendiri-sendiri karena sedang diskusi di grup masing-masing. Duduk bareng satu tempat, tapi jauh hatinya. Ini kita harus sadar. Orang tua harus sadar. Ayo kembali. Karena ini prinsip yang menurut saya ini penting untuk nanti menjadi mukaddimah, pendahuluan sebelum nanti kita menanamkan keimanan kepada. Kalau kita jauh, anak juga nggak merasa dekat dengan ayahnya, dengan ibunya. Dan siapapun. Ya, bahkan yang ustadz sekalipun harus sadar ini urusan ini. Karena kadang maaf, mungkin ustadz besar, dai besar, pergi ke sana sini, dakwah sana sini, jauh pergi ke sana, tapi kemudian tidak pernah dekat dengan anak-anak. PR besar. Ya, bukan hanya untuk orang awam, tapi untuk kita sekali. Maka hadirin sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita harus kerja keras hari ini untuk melakukan pendekatan kepada anak. Dengan cara apapun. Bisa dengan bermain bersama. Bisa dengan makan bersama. Tidak harus di warung makan yang mewah. Di rumah makan bareng. Coba masing-masing bertanya, melihat nih, kapan terakhir makan bareng dengan anak. Senampan bersama. Ini hal yang kelihatannya sederhana, tapi ini syarat dengan kedekatan dengan anak. Di situ kita bisa menitipkan nilai-nilai bagus. Pendekatan ini menjadi penting. Di masa ini, di mana orang banyak terfitnah dengan HP. Anak pun tidak bisa kita salahkan sepenuhnya. Karena anak itu peniru ulung. Kalau kita ingin anak kita nggak kemantil-mantil dengan HP, ya kita dulu. Kita bisa atau tidak? Ya harus bisa kalau menurut saya. Kita harus bisa juga itu mengatur ritme penggunaan HP sehingga anak-anak kita pun melihat. Ayo hidupkan kembali kebersamaan secara fisik, kebersamaan secara hati. Berikan perhatian. Anak kita melakukan apa, disapa. Sedang main apa, masuk ke dunia mereka ini. Nah, kamu lagi main apa? Ini lo main kuda. Main kuda gimana suaranya? Itu barangkali bagi kita nggak penting, tapi itu bagi anak penting. Anak disapa, anak merasa diperhatikan. Oh, ayahku nanyakan mainanku. Ada barang-barang yang menurut kita sebagai orang tua itu penting, menurut anak nggak penting. Sertifikat tanah misalnya. Bagi kita penting, bagi anak nggak penting. Kunting-kunting dia.
Kita marah. Sama ada barang-barang yang penting menurut anak, menurut kita nggak penting. Tapi bagi anak itu penting. Gitu. Anak sedang main boneka, kita masuk, nah kenapa bonekamu nggak pakai jilbab? Contoh begitu. Ada, sempatkan untuk bertanya, sempatkan untuk bertanya. Perhatian yang seperti ini, meskipun kelihatan sederhana, tapi itu berpengaruh pada anak. Dengarkan mereka saat bercerita. Itu cerita yang nggak penting. Karena suatu saat kita perlu ingat, suatu saat ketika kita itu sudah dewa, sudah tua, renta, kita akan bercerita yang itu nggak penting untuk anak-anak kita. Mungkin hari ini rasakan, barangkali yang masih ada orang tua ngerembuk opo, gitu. Nggak penting untuk kita. Sama. Kita pun nanti akan menjadi orang tua, seperti orang tua kita hari ini, yang cara kita itu mungkin geladrah, buh opo maksudnya, yang itu mungkin bagi anak-anak kita nantinya itu nggak penting. Maka ayo, mulai sekarang kita berikan perhatian yang itu saya yakin pesan tersendiri untuk anak-anak kita. Kita orang tua itu membangun kesan. Tinggal kesan seperti apa yang nanti akan membekas di anak. Kesan baik, kesan buruk, atau tanpa kesan. Nggak ada kesan. Kesan buruk pun nggak ada. Ya. Itu kita yang buat. Mau kesan baik, kesan buruk, atau nggak ada kesan sama sekali. Dan ini akan diingat sebagaimana mungkin kita hari ini. Ya, mengingat kesan-kesan kebersamaan dengan orang tua kita. Saat masih melekat. Dan di sela-sela kesan itu ada pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang ketiga, keteladanan. Jadi ada pendekatan, komunikasi. Kita ajak bicara anak-anak ini. Karena kalau kita tidak pernah bicara, nanti kita tiba-tiba bicara tentang iman. Kayak nyambung. Nggak pernah ngomong. Nggak pernah apa, nak? Kamu masih iman kan? Kan gimana begitu kan? Sering berkomunikasi dengan anak-anak. Mungkin kita tercipta, apalagi para ayah ini memang secara umum diam ya, tidak banyak bicara. Kalau ibu mungkin memang pandai berbahasa, dalam kata lain, maaf ibu-ibu cerewet. Tapi memang begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan perempuan untuk meramaikan dunia, Masya Allah. Tapi ini para ayah ini juga jangan sampai menjadi ayah yang bisu. Ayah. Ajak bicara anak-anak, meskipun harus kadang memaksa diri mencari topik apa sih ngomong sama anak. Mereka harus memaksa, tapi harus dipaksa. Ayah. Sambil boncengkan anak naik motor, ngantar sekolah, jemput dari sekolah, bicara, jangan diam. Ajak bicara. Apa ada burung? Tuh nak, burungnya Masya Allah terbang tinggi. Coba cari ada pohon. Mangga enggak? Dia bingung. Agar anak juga ngomong. Tapi di sekolah makan apa, nak? Makan sop. Enak enggak? Enak. Terus lauknya apa? Cari bahan untuk bincang-bincang dengan. Yang ketiga, keteladanan tadi. Karena anak peniru. Keteladanan khususnya dalam keimanan berarti kita harus meladankan keimanan kita kepada. Karena faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Iya. Artinya kalau iman itu juga belum bercokol dalam hati kita, gimana kita akan berbagi iman itu kepada anak-anak kita? Beri keteladanan terlebih dahulu. Karena kadang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak itu bahkan tidak mau menjadi seperti ayah. Ada anak nggak pingin kayak ayahnya. Ada.
Bahkan saya pernah ketemu anak yang ayahnya ustadz. Dia bilang, saya nggak mau kayak ayah. Saya nggak mau seperti Abi. Jadi bisa dibayangkan si anak tidak punya ayah yang seperti ayahnya. Tapi lagi-lagi itu kita yang menciptakan. Ketika kita tidak bisa menunjukkan bahwa orang mukmin itu begini loh, nak. Bagaimana kemudian menjadi orang mukmin itu menjadi menarik bagi anak? Maka keimanan yang ada dalam hati kita harus memancarkan satu cahaya perilaku yang itu nanti akan dilihat oleh anak sebagai sesuatu yang wow, sesuatu yang menarik untuk mereka sehingga mereka itu tertarik. Aku ingin jadi seperti abiku. Aku ingin seperti ayahku, seperti bundaku. Ini mukaddimah yang harus dilakukan sebelum nanti ada materi-materi yang ini. Kemudian sebagai motivasi bahwa mendidik anak ini amal jariah. Amal jariah itu maksudnya amal yang nanti akan terus-menerus pahalanya sampai kepada kita. Kita ngajari iman, anak kemudian iman, anak selama hidupnya mukmin. Kita punya poin. Ada pahala yang mengalir ke kita. Kita ngajari Quran, iman juga kepada kitab Allah. Kita ngajari Quran. Quran itu dibaca terus oleh anak kita sampai dewasa, sampai nanti meninggal. Tidak ada poin. Eman gitu. Sayang kalau kemudian peluang ini tidak kita tangkap. Ngajari iman sih yang nanti akan memunculkan suka sholat. Apalagi juga kita ngajari sholat yang nanti akan dipakai oleh anak-anak kita. Ngajari Al-Fatihah yang terus akan diulang-ulang oleh anak-anak kita. Ini pahala tok. Kalau percaya sama pahala. Ini lagi-lagi juga ada iman kepada hari akhir. Dan tantangan tersendiri, kita menanamkan keimanan kepada hal-hal yang itu tidak tampak di zaman yang penuh materialisme. Semua orang ukur dengan hal-hal yang tampak. Tapi di saat itu kita tertantang untuk menanamkan sesuatu yang itu gaib. Allah, malaikat, Rasul kita juga ketemu. Al-Quran ya tulisan mushaf. Hari akhir belum kita lihat. Kodok dan kodar rahasia Allah. Gaib semua. Termasuk hal yang gaib pahala. Ini, tapi ketika berhasil, Rasulullah SAW itu berhasil mendidik para sahabatnya, hal yang gaib itu nyata. Nyata, terasa di depan mata itu. Surga yang itu digambarkan oleh Al-Quran, digambarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga terlihat nyata di hadapan para sahabat. Itu loh yang membuat motivasi mereka itu melakukan semuanya. Nah ini, sekali lagi amal jariah yang nanti akan, pahalanya akan mengalir kepada kita. Iman itu fitrah. Fitrah manusia. Sehingga sebenarnya mengajarkan iman nggak sulit. Karena itu sesuai dengan fitrah. Tinggal bagaimana kita menjaga fitrahnya anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu Islam. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kita jaga saja sebenarnya. Tapi ya tadi, karena banyak tantangan dari eksternal itu loh yang membuat ekstra. Tapi aslinya untuk akidah kita, akidah Islamiyah ini mudah sekali difahami oleh akal karena sesuai dengan fitrah. Beda dengan misalnya akidah Trinitas dan lain sebagainya yang
itu bulat ya, bulat gampang kalau konsep ketuhanan kita pun gampang sekali itu. Allah Esa, Allah itu satu, Allah itu maha segalanya. Itu gampang, lebih gampang dipahami oleh manusia, termasuk juga oleh anak-anak kita. Salah satu juga yang juga sebenarnya detailnya ada di buku ini, tapi saya ringkas bahwa mengajarkan keimanan ini harus disesuaikan dengan umur. Anak kecil sering-sering kita perdengarkan Allah, perdengarkan Al-Quran, perdengarkan nama Muhammad SAW, agar itu menjadi kata yang familiar. Ya, kita bisa bertanya, nah siapa yang menciptakan ayam? Anak itu kan suka hal-hal yang tampak ya, yang terindra. Ayam itu siapa yang menciptakan? Allah. Meskipun dia mungkin nggak paham apa yang ia. Tapi biarkan dia itu refleks untuk menjawab itu. Yang menciptakan merpati, lihat, gendong anak itu keluar. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Di bulan itu ada apa sampingnya? Ada bintang. Dan seterusnya. Ini anak-anak yang kecil. Sudah mulai SD, sudah mulai meningkat lagi. Bagaimana tentang ibadah? Ini itu kan tadi pencipta yang menghidupkan, yang mematikan itu. Kalau dalam dunia ilmu akidah itu namanya akidah atau tauhid rububiyah. Mulai beranjak, anak sudah mulai diajari tentang Al-Quran. Ini juga bagian dari iman. Kita dekatkan mereka dengan kitab Allah yang itu menjadi pedoman umat Islam. Ajari Quran, ditalkin ayat demi ayat Al-Quran, terkhusus surat Al-Fatihah. Mulai ditalkin setelahnya bacaan-bacaan sholat. Diupayakan sebelum 7 tahun itu anak sudah bisa sholat. Bacaan-bacaan sholat sudah mereka kuasai. Bisa. Sehingga muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in, perintahkan anak-anakmu untuk sholat di usia 7, itu usia dia memang sudah bisa sholat. Bacaannya dicicil dong sebelumnya. Bisa sambil dituntun ke masjid. Istiftahnya, oke lah kita rukun-rukunnya dulu, Al-Fatihah. Nanti rukuknya, sujudnya, bacaan, nyicil satu-satu. Bisa kok. Ini salat itu bentuk ubudiyah, tauhid uluhiyahnya. Kita mulai lagi ya, kalau sudah SMP tentu materinya lebih ini secara materi ya, tentang rukun iman ya, yang 6 itu. Masya Allah, ini juga Aqwam sudah punya ensiklopedia rukun iman, Masya Allah. Bisa menjadi bahan untuk dibaca dulu, untuk belajar. Oh, nanti saya harus ngajari apa sih kepada anak-anak. Ya. Sesuai dengan umur. Sampai nanti ketika remaja, kita harus memastikan bahwa betul-betul mereka itu tumbuh dalam akidah yang benar, ya. Bahkan sudah mulai dikenalkan akidah-akidah yang menyimpang itu seperti apa. Loh, kita harus tahu. Ya. Wah, saya orang awam, Ustaz. Yo titipkan ke Ustaz. Titipkan ke pesantren misalnya, agar mereka belajar di sana. Tapi sebenarnya itu adalah kewajiban kita orang tua untuk menjaga keimanan anak-anak kita. Berikutnya adalah pandai memanfaatkan momen. Kita ingin mengajari kematian, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Hari akhir dimulai dengan matinya seseorang. Ketika ada kerabat kita yang meninggal, itu bisa tuh lihat. Nenekmu meninggal. Meninggal itu apa? Momen untuk kita mengenalkan iman bahwa kematian itu ada. Yang mematikan itu Allah. Mereka itu nanti akan masuk ke liang kubur. Di liang kubur itu nanti akan ditanya.
oleh malaikat tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang agamanya. Momen, ada momen musibah, bisa di situ kodok dan kodar. Tuh lihat, dunia itu nggak ada gunanya, nggak bakok, nggak tetap, nggak kekal. Dia itu sirna, dia itu hilang dalam hitungan detik, bisa hancur. Ada momen itu, momen melewati, ada orang cacat, lihat, nah itu ada anak cacat yang menciptakan Allah, tapi pasti dia mempunyai kelebihan-kelebihan. Ada momen-momen apa yang di situ kita bisa tanamkan keimanan, ya. Kemudian juga dengan memperkenalkan tokoh-tokoh mukmin. Ya. Tentu ketika kita bicara tokoh-tokoh mukmin itu mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Beliau itu siapa? Perjuangannya bagaimana? Dibuat mereka itu suka dengan Nabi, kenal dengan Nabi, bukan sekedar namanya. Dan itu dalam beberapa kitab fikih pun disebutkan bahwa itu kewajiban kita orang tua itu untuk mengenalkan Nabi, minimal itu namanya. Tumbuhnya di mana, lahirnya di mana, tumbuhnya di mana, kemudian hijrah kemana, meninggalnya di mana, makamnya di mana. Ini anak harus tahu siapa, kewajiban siapa, orang tua. Ini maka memang orang tua harus belajar bagaimana rukun iman itu harus diketahui. Baru para sahabat, para ulama, yang mereka itu adalah orang-orang yang membawa iman yang kuat, yang kemudian berkarya besar untuk Islam. Ini agar ada anak kita itu seneng gitu dengan, oh begitu toh orang mukmin itu. Orang mukmin itu hebat. Nah, ini harus kita sampaikan secara terus-menerus. Ada juga pembahasan tentang bagaimana sih para salaf itu mendidik anak mereka. Tentu apa yang tadi saya sampaikan itu ringkasan juga dari apa yang kita baca dari bagaimana para salaf itu mendidik anak-anaknya. Dari kecil mereka itu perhatian terhadap khususnya sigharus sahabah, ya, sahabat-sahabat yang kecil. Adapun sahabat-sahabat yang tua itu karena memang mereka belajar iman ya dalam kondisi ya sesuai dengan umur mereka saat itu. Abu Bakar misalnya, Umar dan sebagainya, itu ya umur-umur menjelang 40 tahun. Karena Rasulullah SAW diutus di usia berapa? 40 tahun. Jadi itu kan kawan-kawan, adik-adik kelas lah kalau bahasa kita, ya, mendekati 40 tahun. Iya, tapi ketika kita bicara bagaimana kita mendidik anak-anak kita, ya kita melihat bagaimana para sahabat itu mendidik anak-anak. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari hadis ihfazillah yahfazki. Jaga Allah ya. Itu anak masih 10 tahun atau sebelum 10 tahun. Di usia SD lah gampangannya. Diajari ihfazillah yahfazki. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Nak. Jaga Allah, kamu akan mendapati Allah itu di depanmu. Ketahui nak, kalau semua orang pengen memberi manfaat kepada kamu, mereka hanya bisa memberi manfaat kepada kamu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lawannya, semua orang ingin mencelakaimu. Mereka hanya bisa mencelakai sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan. Ini kan akidah. Yang mungkin di masa kecil itu dia nggak paham. Tapi toh itu hadis sampai ke kita kan. Berarti itu paham. Di kemudian hari, kalaupun mungkin di masa itu dia belum paham, tapi di kemudian hari kemudian itu terngiang-ngiang. Oh, ini tuh maksudnya dulu. Nasihatnya dari beliau Rasulullah SAW. Nah ini mau nggak ada beberapa hal yang barangkali anak kita belum nyampe, tapi sampaikan saja nanti akan dipahami suatu saat.
Bahkan mungkin ketika mereka sudah dewasa. Ada pelajaran menarik yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Kalian melihat nggak? Kalian menyaksikan nggak? Ketika Yakub itu akan meninggal. Idh qala li bani. Beliau berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kalian akan menyembah siapa sepeninggalanku. Lihat ini bagaimana para nabi. Dalam hal ini Nabi Yakub itu memastikan anaknya itu kenal Allah enggak. Ini yang harus menjadi PR kita. Ini yang harus menjadi sesuatu yang menghantui kita. Anak-anakku ini paham enggak sih sama Allah gitu. Dan harus memastikan. Terutama sebelum kita meninggal. Kita harus pastikan bahwa anak-anak kita itu akan tetap menyembah Allah. Mungkin di hari ini itu menjadi pertanyaan yang aneh. Bayangkan saja. Misalnya kita sambil tidur, anak kita di samping kita. Nah, kamu nanti masih akan menyembah Allah toh? Kamu masih setia dengan Allah kan? Ini Nabi loh. Itu saja masih menanyakan. Ibarat anaknya Nabi. Apalagi kita. Satu hal yang diingat-ingat saja. Nanti sebelum mati. Sebelum mati kita tahu nggak ya? Tapi maksudnya sudah mau misalnya kok nggak pasti sudah sakit atau apa, dipanggil itu orang anak-anak kita itu nanti dipanggil, tanya, nak kamu tetap nyembah Allah sepeninggal ayah ya? Kamu tetap nyembah Allah ya? Ini. Tapi memang Yakub berhasil ya Nabi ya, berhasil di cerita itu berhasil, di kisah itu berhasil. Karena qalu, anak-anaknya berkata, na'budu ilahak. Kami akan menyembah sesembahanmu, hai ayah. Ini para ulama menyebutkan, ini menunjukkan bahwa ilahaka, kami tetap akan menyembah Tuhanmu, hai ayah. Ini menunjukkan bahwa mereka kenal Allah itu ya dari ayahnya. Karena na'budu ilahaka. Wa ilaha abaik, berarti selalu diceritakan. Mbah-mbahmu itu juga mukmin loh. Ceritakan. Dikisahkan, diceritakan atau dibawa ke makamnya, ini mbahmu. Seorang pejuang. Seorang begini. Mati di jalan Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Diceritakan. Karena wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilahan wahid. Tuhan satu. Ini apa ya, keberhasilan seorang ayah dalam menanamkan keimanan kepada anak. Kita nggak bisa merasa aman, nggak bisa merasa aman kepada anak-anak kita. Nabi saja merasa nggak aman, saya harus tanya. Apalagi kita. Apalagi anak sudah megang HP sendiri, baca macam-macam dan seterusnya. Kuliah jauh dari kita, mungkin komunikasi terbatas. Itu di sana dia ketemu siapa dan lain sebagainya. Dipastikan pas pulang. Ngaji apa nak di sana? Kalau mungkin mulai ada tanda-tanda meyasan. Sholat kijane apa tuh Pak? Wah, nah ini sholat kijane apa? Ini kan ini sudah perlu kita ada khawatir. Wah, ini apa ini ya? Ketemu apa di sana? Sempatnya awak dhewe dadi wong apik to, Pak. Wah, ini kita perlu khawatir. Hal-hal kayak gini tuh harus menghantui kita. Jangan sampai anak kita ternyata merasa aman-aman saja ternyata. Wah, sudah jauh melenceng.
Ya. Ada juga perkataan Hasan al-Basri. Tadi kan ada ayat, kemudian ada hadis menunjukkan bagaimana Nabi itu mendidik. Kemudian ada asar dari tabi'in Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, "Laisa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Nasihat. Bagaimana mereka itu mendidik keimanan di generasi penerus mereka. Bahkan iman itu bukan hanya sebuah angan-angan, bukan hanya hiasan luar gitu, tapi iman itu apa yang menetap dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Juga doa ini subhanallah, ini silahul mukmin, senjata kita. Jangan kita mendidik anak mengandalkan jerih payah kita. Siapa kita? Ayo libatkan Allah dalam tarbiyah anak-anak. Sebut nama anak kita di hadapan Allah. Allah semoga menjaga mereka. Apalagi yang jauh. Semoga Allah menjaga mereka, menjaga imannya, menjaga Islamnya. Sertakan Allah sekali lagi. Dan sebut nama. Tanya masing-masing. Kapan terakhir nyebut nama anak? Dalam doa. Ayo. Yang sudah punya anak. Yang masih jomblo-jomblo ini. Ingat saja nanti ya. Yang punya anak, ayo introspeksi kapan terakhir nyebut nama anak. Oh ya, ini Mas moderator juga ini. Masa alihkan ya kameranya. Jadi, lah kalau kita sendiri juga nggak pernah nyebut nama anak kita dalam doa, gimana kita pengen Allah itu menjaganya? Sebut bahwa ya Allah jaga anak-anak hamba ya Allah. Jaga keimanan mereka. Ini. Doa penting sekali, apalagi doa orang tua untuk anak, itu adalah doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan. Ini jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian poin terakhir tentang apa kesalahan-kesalahan pendidikan ya orang tua maupun mungkin di lembaga pendidikan. Saya meringkas ada 3 hal. Yang pertama, materialisme. Artinya ada satu kesalahan kita mendidik anak-anak kita itu selalu dengan hal-hal yang tampak. Mungkin iming-iming misalnya, nak belajar yang rajin. Nanti kalau kamu naik kelas, tak belikan sepeda. Satu sisi bahwa ini bukan hadiah sebenarnya, ini sogok. Karena disebutkan di awal. Hadiah itu surprise. Ya. Dan surprise itu lebih melegakan. Allah sendiri mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadiah yang benar itu disimpan, surprise. Itu hadiah yang benar. Kalau bentuknya materi. Kalau bentuknya ukhrawi, silahkan sebut di awal. Allah juga nyebut kan? Jannah. Allah nyebutkan. Nah, ini loh yang harus dilakukan oleh orang tua. Jadi kesalahan orang tua seringkali hanya memberi motivasi-motivasi yang sifatnya materi. Kaitkan anak itu dengan akhirat. Nah, bantu Umi ya. Allah akan cinta kamu. Bukan bantu Umi nanti tak kasih 1.000 tambah uang saku. Materi. Nah, ini salah. Kalau selalu materi. Maka jangan salah kalau suatu saat anak disuruh beli garam ke warung Bani Piro. Kita yang salah didik. Nah, injek-injek ayah. Allah cinta kamu. Allah akan berkahi hidupmu. Allah akan begini. Allah kaitkan apa yang menjadi pekerjaan anak itu dengan pahala-pahala akhirat, pahala-pahala non materi. Sesering mungkin itu akan terberat. Kok Allah itu apa Tobi? Nanti kan dia akan kok surga terus ya? Surga itu apa? Surga itu indah.
Dan seterusnya nanti di situ poin juga kita bisa menerangkan tentang surga. Ya, surga kalau di sini nanti ada di iman kepada hari akhir. Tentang surga dan neraka. Ini yang kedua, kesalahan yang ada tidak seimbang antara khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, roja itu harap. Ini semacam dua sayap burung. Ini harus seimbang. Jadi jangan sampai kita menanamkan keimanan kepada anak itu tentang neraka terus. Enggak seimbang. Surga juga harus diterangkan. Sama kalau kita bicara surga, surga, surga terus, nggak pernah bicara tentang siksa, tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang sifatnya menakutkan, ini juga tidak baik. Maka harus seimbang. Sama juga kadang memberikan reward, kadang juga memberikan punishment dalam urusan-urusan yang seperti ini, sehingga anak itu juga bisa ngerti, bisa ada harap kepada Allah, ada juga cemas. Ini penting. Sama di lembaga pendidikan, di sekolah juga begitu. Kita harus seimbangkan. Kemudian yang terakhir, seringkali kesalahan itu ada pada bahwa kita bicara iman itu hanya teori. Seperti sekarang saya bicara ini kan teori. Kalau anak itu hanya disuguhi teori, sama kayak Bapak sekarang, Bapak Ibu yang datang dalam kajian ini. Kalau mendengar teori-teori dari saya, teori kan gitu. Tapi bagaimana juga kita bisa menyuguhkan sebuah praktik nyata. Praktik dari teori-teori iman yang kita ajarkan kepada anak itu hadir dalam kehidupan. Tentang iman kepada malaikat. Iman kepada kitab berarti hadir. Ini kitab suci, kita hargai, kita baca, kita pelajari. Hadir gitu. Tapi kita bicara kamu tuh harus cinta Quran, gini. Tapi dia nggak pernah baca Quran. Orang tuanya juga nggak pernah. Ini. WA, subhanallah. WA itu aslinya itu wausan Al-Quran. Wausan itu bahasa Jawa, Bapak Ibu, artinya bacaan. WA itu wausan Al-Quran. Tapi enggak tahu siapa yang ganti itu jadi WhatsApp. Masalahnya apa? Dibaca setiap waktu. Terakhir tidur WhatsApp, pertama kali bangun tidur yang dibuka WhatsApp, pengalaman Ustadz ya. Tapi kita harus ganti. Coba kalau itu kita kembalikan kepada asalnya, yaitu wawasan Al-Quran. Alangkah indah ya. Yang terakhir dibaca Al-Quran, yang pertama kali nanti dibaca juga Quran. Subhanallah. Itu bagaimana jangan berteori terus. Nah ini sering kali nanti kalau sudah masa kuliah, apalagi kalau sudah masa kuliah ya. Pembahasan masalah iman kalau sudah levelnya itu level kuliah itu kan ya teori-teori yang begini-begini. Tapi seringkali karena di situ bicara tentang perdebatan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, jadi kering pembahasan tentang akidah karena nggak hadir dalam sebuah praktik. Ya ini barakallahu fikum, ini Ustaz yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada satu pertanyaan, Ustaz. Dari Hidayat Burhanuddin, ya, Bapak Hidayat Burhanuddin. Ini beliau bertanya, bagaimana jika kita merasa ada kesalahan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kita di zaman dulu, ya, yang kemudian berakibat pada terbawanya beberapa kesalahan itu dalam kita mendidik anak-anak. Jadi terbawa culture-nya di waktu mereka kecil, terbawa nih diulang. Bagaimana membetulkan kesalahan seperti itu? Bagaimana ya membetulkan kesalahan pandangan atau pola asuh orang tua yang sampai sekarang mungkin masih dilakukan?
Bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari kesalahan dalam mendidik anak-anak kita yang kadang kesalahan itu muncul tanpa kita sadari seperti itu, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Yang pertama, memang kita perlu mempelajari seluk-beluk keayah bundaan. Kalau di acara pernikahan dan saya diminta untuk mengisi acara pernikahan, selalu saya selipkan, mumpung di awal-awal pernikahan, silahkan mengoleksi buku tentang parenting, tentang keayah bundaan. Karena nanti kalau sudah punya anak, itu waktu untuk membaca tentang bagaimana cara mendidik anak itu sudah waktunya sudah kurang sekali ini. Maka untuk saran saya untuk yang belum pada menikah ini, untuk sudah mulai mencari bekal bagaimana menjadi ayah yang baik. Tidak ada kata terlambat, atau lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mencoba untuk mencari tahu bagaimana mendidik yang baik. Selanjutnya, kalau kita kemudian juga sudah menyadari bahwa ada pola yang salah dari orang tua kita ke kita, yang perlu kita lakukan, kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Tidak bijak juga ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian kita nyala-nyalain. Ya, oh dulu salah bapak saya, dulu saya ibu saya. Sudah, itu sesuai dengan apa yang sampai ke mereka, ilmu yang sudah sampai ke mereka. Kita mintakan ampun. Kita harus menjadi anak yang soleh, yang mintakan ampun untuk orang tua kita. Itu terkait orang tua. Kalau itu memang salah dalam kacamata parenting, khususnya Islamic parenting, jangan kita ulangi untuk anak-anak kita. Kalau terlanjur, Ustaz, sudah kita lakukan itu juga untuk anak-anak kita. Bicara, Pak, apa adanya dengan anak, dekap anak, minta maaf. Dekap anak, minta maaf. Nak, minta maaf. Ayah salah didik kamu. Terus terangan ini bahkan bisa jadi itu membuat anak tersadar. Bisa jadi itu yang membuat anak kembali menghargai kita, kembali kemudian meniti jalan yang baik. Kalau memang salah, kenapa kita gengsi untuk mengakui kesalahan? Sampaikan ke anak apa adanya, nak, mohon maaf, nak, kemarin bapak tidak tahu cara mendidik. Ayah, mohon maaf, mungkin selama ini salah mendidik kamu. Sampaikan. Kemudian ubah dengan pola yang benar. Ganti, tebus ibarat kata kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan cara yang benar dalam mengasuh. Wallahu a'lam. Kalau ada kesadaran, oh ternyata saya selama ini salah, jadi orang tua sebaiknya dengan memberanikan diri untuk bahkan dengan bangga hati untuk menyampaikan kepada anak. Saya yakin anak-anak ini juga punya hati. Mereka sendiri akan tahu. Itu bukan sebuah kekonyolan, kalau menurut saya, bukan juga sebuah menurunkan harga diri. Justru meminta maaf itu akan diangkat oleh Allah. Rasulullah SAW sudah berkata, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Nah, ya. Ini ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak yang sudah terlanjur balik atau dewasa? Harus mulainya dari mana ini Ustaz? Karena terlambat lah istilahnya. Iya. Tadi bisa kita katakan tidak ada kata terlambat, atau bisa kita katakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kembali, ibaratnya kembali dari nol. Apa? Bangun kedekatan lagi, mendekat lagi, ajak bincang-bincang, ajak minum teh bareng, makan singkong bareng, duduk berdua, jangan bawa HP. Ngobrol
banyak berkomunikasi. Barangkali di awal-awal agak canggung, tapi terus lakukan. Kalau canggung kemudian kita tidak melanjutkan, ya akan kembali lagi. Beri keteladanan. Mukadimah yang tadi saya sampaikan, lakukan hari ini. Meskipun anak sudah balik. Iya. Dan disampaikan tadi apa yang saya sampaikan di awal, bahwa nak, Bunda minta maaf ya. Selama ini Bunda mendidik kamu tanpa ilmu. Bunda sekarang sudah mulai membaca-baca. Disampaikan, kita berbenah bareng-bareng. Ya, ada satu kesadaran bareng-bareng yang ini harus dilakukan. Meskipun sudah balik. Kalau dia di pesantren, tetap berikan perhatian. Baik itu dengan telepon, baik itu dengan dikunjungi. Kalau dia di sekolah umum, pas pulang disambut. Ditanya. Diberi perhatian intinya. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting, yang tadi juga saya singgung, doakan. Doakan anak-anak kita ini untuk mendapatkan. Kalau kemudian kita ingin ada semacam percepatan untuk beberapa hal yang terkait keagamaan, bisa didaftarkan untuk madrasah diniyah misalnya. Didaftarkan untuk ngaji kepada seorang guru. Ya, dan saran saya bukan guru privat. Biarkan anak kita itu dididik, bahkan mungkin kita antar. Datang kepada guru. Datangi guru. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Guru itu didatangi. Diantar. Nah, yuk kita belajar. Atau bahkan yuk belajar juga sama ayah. Ayah juga belum bisa ngaji, nak. Berangkat bareng. Jangan ada gengsi. Anak mungkin sudah Quran, kita masih Iqra. Loh, nggak ada masalah. Lagi-lagi, kalau kita gengsi, mau kapan kita mulai mendidik anak yang baik? Kita masih, silakan nak. Abi, jangan malu. Kamu Masya Allah sudah hafal 1 juz. Ayah malah belum mau belajar. Ini insya Allah bukan menurunkan harga diri kita di hadapan anak. Tapi nanti justru anak akan mengatakan, ayah, kalau bukan sekarang mungkin nanti-nanti. Dulu ayah Masya Allah bekerja keras untuk belajar membaca di usia tua. Ini akan jadi kesan tersendiri. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Yuk mulai berbenah dari sekarang. Untuk materi misalnya kayak Bundaan tadi bisa beli beberapa buku. Kayak ada misalnya buku Orang Tuanya Manusia, Munif Khatib. Ada buku-buku Fauzil Azim. Kemudian ada buku-buku Ayah Edi. Atau terbitan Aqwam, ada Islamic Parenting. Ada mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan, dan seterusnya. Buku-buku itu bisa dikonsumsi untuk menambah wawasan. Atau mungkin juga googling bagaimana mendidik anak dan seterusnya. Tidak ada sekali lagi kata terlambat, karena selama Allah SWT masih memberi kita waktu, berarti di situ pula Allah masih memberi kesempatan kita untuk berbenah. Wallahu a'lam. Baik, ini mungkin ada yang minta amalan, Ustaz, doa untuk memohonkan perlindungan untuk anak-anaknya yang ada yang sedang jauh menuntut ilmu, tidak dekat dengan kita, dengan orang tuanya dari uji. Ini bisa dengan doa-doa secara umum, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita meminta kepada Allah agar menjadikan istri atau pasangan dan anak-anak kita sebagai orang-orang yang menyejukkan mata. Juga bisa berdoa dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Meminta untuk Allah menjadikan kita sebagai orang yang menegakkan sholat, begitu juga keturunan kita. Doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri hamba anak-anak yang soleh. Kalaupun tidak, itu dengan bahasa kita.
bahasa Indonesia bisa, bahasa daerah juga bisa. Allah paham. Iya. Tapi yang tadi saya sebutkan adalah beberapa ayat yang di situ termaktub permintaan terkait keturunan yang soleh. Tapi sekali lagi, doa dengan doa apapun itu Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Sampaikan kepada Allah secara tulus, Allah akan mengabulkan insya Allah ta'ala. Demikian tadi ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wafikum barakallah. Atas penjelasan, pemaparan, kemudian juga ini tadi ya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin sekalian. Ya, alhamdulillah. Ini tadi saya memantau waktu pemaparan kita kehadiran 300 peserta online Ustaz. Masya Allah. Karena memang limitnya 300, mohon maaf sekali lagi. 300 ternyata dipecahkan lagi ini sampai mudah-mudahan nanti ke depan kita naikkan lagi aja ininya kuotanya ya. Masya Allah. Kuotanya. Mudah-mudahan juga pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan kami simpan juga. Kita akan buatkan nanti acara semacam ini lagi untuk menjawab pertanyaan, kalaupun tidak mungkin tapping untuk khusus menjawab pertanyaan Q&A tentang apa saja ini. Jadi masih bisa nambah, silakan ke nomor customer care-nya Aquam boleh 08112639.000. Nanti kita akan kumpulkan dan buat tappingan khusus ya, acara khusus, bukan Zoom mungkin ya, malah kita akan buatkan produksinya khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan ke depan mungkin kalau teman-teman yang di sini boleh komentar ya, silakan apakah acara semacam ini bersama beliau ya, Ustaz Sudarisman mau diadakan lagi, kapan gitu ya. Boleh silakan di komen juga di sini sebelum ini ditutup ya. Jadi masih bisa kerekam ini nanti chat-chatan dari Anda sekalian. Gitu. Dan karena ini berkaitan dengan kampanye kita Ustaz tentang buku memupuk keimanan anak ini ya. Jadi menurut antum yang sudah dapat bukunya dulu ya Ustaz. Sebelumnya kita masih pre-order nih Ustaz. Jadi teman-teman yang sudah pesan itu belum dapat bukunya. Masya Allah. Antum sudah dapat sampelnya. Mungkin sudah baca-baca, ada ada kesannya nggak Ustaz? Maksudnya ini cukup nih buat bekal pemula untuk teman-teman atau hadirin yang pengen mengajarkan anak-anaknya tentang iman. Bagaimana Ustaz, ada rekomendasi seperti itu? Jadi di mukaddimah ini saya lihat ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan bahwa mengubah paradigma kita, kemudian juga memberikan satu pemahaman tentang urgensi kenapa kita harus mengajarkan keimanan kepada anak. Kemudian karena di sini ada sampel pertanyaan-pertanyaan itu yang memudahkan ayah bunda untuk menjawabkah, atau bukan harus menunggu pertanyaan dari anak kan? Itu juga bisa langsung disampaikan kepadanya ya, dipancing untuk berbicara ini. Tapi ada beberapa yang saya mana di mukadimah itu tadi ada tahapan-tahapan, kemudian ada semacam tabiat anak itu seusia sebelum tamyiz itu apa, yang setelah tamyiz itu apa, itu ada di mukadimah beliau paparkan di situ meskipun sangat singkat, tapi itu sudah mewakili. Kemudian kalau terkait materi-materi keimanan, ya untuk awal ya. Adapun nanti luasnya kan di sini ya. Nah, di ensiklopedia Rukun Iman ini pembahasan luasnya ada di sini kalau terkait keimanan. Adapun untuk sisi parenting yang lebih ya tentu harus menambah, ya nggak cukup dengan ini. Untuk sisi parentingnya tentang bagaimana sih membangun kedekatan kepada anak, bagaimana sih berkomunikasi, kemudian bagaimana sih membaca mutiara-mutiara yang terpendam dalam diri anak. Anak ini cerdas di sisi apa dan seterusnya. Anak ini punya potensi apa. Atau juga dari sisi negatifnya. Bagaimana sih harus meluruskan ke penyelewengan anak, penyimpangan anak, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Tentu ini materi parenting yang sangat-sangat luas yang karena ya tentunya tidak termaktub di sini, yang itu menjadi pembahasan tersendiri ya. Ya butuh referensi yang lebih banyak lagi. Jadi buku ini termasuk yang salah satu sangat saya rekomendasikan untuk tadi materi-materi keimanan
ini sangat saya rekomendasikan, apalagi tadi ada mukadimah untuk terkait kekhususan anak atau karakteristik anak itu seperti apa ini. Menurut saya baik. Cukup membantu. Jadi solusi, membuka. Jadi tambahan bekal ilmu buat orang tua, betul, terutama orang betul, tua baru ya. Betul. Atau calon orang tua. Iya. Bukan karena saya jualan ya. Tadi saya baca. Baik. Ya, jadi teman-teman ya yang belum pengen baca buku ini, insya Allah nanti akan dikirim tanggal berapa? 23 ya, dan PO berakhir sampai tanggal 21. Jadi silakan yang pengen bisa menghubungi resellernya yang paling dekat yang kenalannya, atau mungkin bisa ke langsung ya, boleh. Nanti silakan ke reseller masing-masing yang dikenal, atau cari-carilah di online juga mungkin sudah ada yang atau langsung ke ini media sosial kita juga bisa ada linknya pembelian seperti itu. Kemudian, atau bahkan begini Mas, nanti ketika sudah kira-kira sudah pada dibaca, nah nanti misalnya ada hal-hal yang kurang ini, artinya begini, para pembaca dibimbing gitu. Kalau dibaca kemudian ada hal-hal nggak jelas itu dikasih tanda. Nah, suatu saat mungkin ada satu forum di mana nanti bukan sekedar membedah, tapi justru apa hal-hal yang kurang jelas di sini yang mungkin bisa disampaikan. Jangan lupa kalau yang sudah dapat, sudah baca, dikasih tanda ya. Ya, dikasih tanda yang kurang jelas apa, boleh silakan. Mudah-mudahan kita bisa adakan juga forum untuk buku ini ya, khusus buku ini yang kurang jelas apa dan sebagainya, perlu penjelasan lebih, silakan. Dan mudah-mudahan juga kita akan adakan, kita atur jadwal untuk bisa langsung ke penulisnya. Ya, nanti insya Allah ya ditunggu saja, seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, bisa nanti dilihat di media sosial kita, atau mungkin share-sharean di media sosial yang lain, atau status WA dari temannya, dari risalah dan sebagainya. Baik, itu tadi ya, sekitar berapa ini ya, 1,5 jam hampir kita bersama kita malam hari ini. Juga teman-teman yang hadir ada 300 ya tadi, hampir 300 mencapai 300 bahkan mungkin lebih karena ada yang keluar masuk juga ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, kasihnya, perhatiannya. Syukran barakallahu fikum ya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini, malam hari ini, kita masih banyak kekurangannya, terutama dari saya sebagai penyampai acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya.